Pemirsa, Kementerian Keuangan merombak 22 pejabat eselon di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa pun mengancam akan melakukan rotasi ulang jika masih ada pejabat yang bermain dengan kewenangannya. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menepati janji untuk melakukan perbaikan di institusi penjaga penerimaan negara, yaitu Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kali ini Menkyu merombak jajaran pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Langkah tegas ini diambil sebagai bagian dari pembenahan institusi sekaligus upaya mengoptimalkan penerimaan negara di tahun 2026. Perombakan tersebut mencakup 22 porsi strategis di Bea Cukai, mulai dari Sekretaris Direktorat Jenderal, jajaran direktur di kantor pusat, hingga kepala kantor wilayah di berbagai daerah. Rotasi dilakukan pada titik-titik yang dinilai krusial, termasuk pelabuhan besar dan unit inti di pusat, guna mendorong kinerja yang lebih efektif dan transparan. Purbaya pun mengancam akan kembali merombak Bea Cukai jika masih ada pejabat yang bermain dengan kewenangannya. Pemahaman bahwa depan kita nggak boleh main-main lagi. Anda di posisi yang baru akan dimonitor dengan ketat, dan kalau ada hal yang mengecewakan, yang main-main lagi, saya akan atur ulang lagi. Jadi kalau saya ngomong sekali, jangan dianggap saya lupa, saya akan ingat terus. Kalau saya misalnya bilang Balpres, diproses dong sampai pemainnya. Kalau diam-diam terus ya saya tahu berarti sebagian nggak suka atau sebagian malah terlibat. Menteri Purbaya memberikan penekanan terhadap tuntutan kinerja tinggi kepada para pejabat yang baru dilantik. Purbaya juga meminta seluruh jajaran bekerja lebih keras untuk memaksimalkan pengumpulan penerimaan dari sektor kepabeanan dan cukai, serta memastikan tidak ada ruang bagi praktik yang merugikan negara. Dari Jakarta, Rajo Patmo, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, langkah tegas pemerintah sapu bersih pintu masuk penerimaan negara. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Mas Arief Rohman, beliau adalah Ketua HIPMI Tech Center, dan langsung saja kita sapa ini. Ya, halo Mas Arief, apa kabar? Halo Mas Pras, apa kabar? Kabar baik, Alhamdulillah. Baik juga, terima kasih atas waktu yang disempatkan Mas Arief. Sebelum membahas lebih jauh, mungkin kita akan lihat begitu dengan langkah tadi yang sudah disampaikan oleh Kementerian Keuangan begitu, yang melakukan sapu-sapu bersih begitu ya, perombakan-perombakan dilakukan kepada institusi yang memang menjaga penerimaan negara. Bagaimana review dari HIPMI Tech Center begitu dengan langkah ini? Ya, jadi kita tentu apresiasi ya apa yang dilakukan oleh Pak Menkyu pada kesempatan ini dengan merotasi struktural di Direktorat Jenderal Bea Cukai. Tapi tentu harapan kita tidak sekedar rotasi jabatan, tapi bisa lebih substansi, tapi yaitu pada pengawasan yang lebih melekat terhadap sisi-sisi di dalam penerimaan negara, baik terutama di JBC dan juga DJP ya dalam hal ini Mas Pras. Jadi tentu kita tidak bisa hanya berhenti pada rotasi jabatan struktural seperti yang dilakukan oleh Pak Menkyu saat ini saja. Tapi tentu harapan kita bahwa ini bisa menjadi refresh lah untuk kemudian nanti bisa lebih baik untuk kinerja kedepannya dari DJPJ dalam hal ini. Oke, nah lantas sejauh mana urgensi pemerintah untuk melakukan sapu-sapu bersih ini kalau menurut Anda? Apakah memang momentumnya sudah tepat, kemudian apakah juga harus didukung dengan kebijakan lanjutan atau seperti apa ini Mas Arief? Ya, tentu kebijakan lanjutan harus dilakukan Mas Pras. Ya. Tapi saya juga kurang setuju kalau ini disebut sebagai sapu-sapu bersih ya. Ya ini sebuah refreshing struktural. Kemudian juga ini kalau kita lihat dari apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini 2026 ini kan berkomitmen untuk tidak ada kenaikan tarif pajak, sehingga yang dilakukan adalah bagaimana perbaikan-perbaikan internal, bagaimana penguatan sumber daya manusia di instansi atau institusi penerimaan negara. Nah ini bagian dari itu, dan tentu langkah-langkah selanjutnya harus terus dilakukan agar tidak ada yang selama ini diramaikan sebagai kebocoran-kebocoran dari sisi penerimaan negara Mas Pras. Oke, nah kalau kita lihat dari saat ini kondisinya ya Mas Arief, apakah sudah masuk dalam tahap yang mengkhawatirkan kalau Anda katakan terkait dengan kebocoran-kebocoran yang berpotensi terjadi, bahkan yang mungkin sudah terjadi juga begitu? Iya, shortfall di 2025 itu kan cukup dalam ya Mas Pras ya, penerimaan
dalam hal ini penerimaan pajak ya terutama kan hanya mencapai di 87%. Bea cukai cukup positif sebenarnya, walaupun tetap tidak tercapai ya, di angka 98,9% ya kalau kita lihat angka capaian di 2025. Nah, tentu ini menjadi evaluasi betul dan ini menjadi pertaruhan dari Pak Purbaya. Kalau tahun lalu mungkin beliau masih bisa bilang ini saya baru pegang jabatan ini dan lain sebagainya. Tentu Oke. 2026 ini menjadi pertaruhan beliau bahwa beliau memegang jabatan ini dari awal tahun sehingga memang perlu melakukan hal-hal yang lebih fundamental untuk kemudian bagaimana memberikan perbaikan-perbaikan ke depannya. Kalau kita lihat data ya Mas Pras di Oke. Januari 2026 ini itu capaian penerimaan pajak lumayan sebenarnya di angka 135 triliun. Tapi memang SPMKP atau restitusinya masih cukup besar di angka 55 triliun sehingga netonya hanya di angka 77 triliunan dan ini kita bisa pahami ya ini kan pola yang berulang dari tahun ke tahun. Januari itu pasti restitusinya akan besar karena itu bagian ada yang juga yang ditahan di yang seharusnya cair di bulan-bulan Desember. Nah, ini kenapa saya paparkan data Januari biar ini bisa menjadi patokan, bisa menjadi dasar untuk bagaimana perbaikan harus terus dilakukan sehingga nanti tidak begitu jauh shortfall. Perhitungan kami ya 2026 ini masih akan shortfall Mas Pras, tapi Oke. tentu harapannya tidak begitu dalam seperti 2025. Baik, baik, itu dia potensi shortfall masih terjadi. Kemudian apakah reformasi di sektor pajak, kemudian bea cukai yang sudah dilakukan juga selama ini juga sudah cukup optimal atau tidak, kita bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya. Mas Arief, kita akan jeda dulu sebentar ya. Baik pemirsa, jam beranjak dari tempat Anda, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review pemirsa. Dan berikut ini kami akan sampaikan data. Kita akan cermati bersama seperti apa realisasi kinerja anggaran pendapatan belanja negara tentu dari sisi penerimaan negara. Kita lihat bagaimana pendapatan negara ini per 31 Desember 2025 tercatat 2.756,3 triliun rupiah atau 91,7% dari target APBN. Sementara untuk perpajakannya ini baru mencapai 89% yang terdiri dari pajaknya 87,6% di 1.917,6 triliun, bea cukainya 300,3 triliun atau 99,6%. Kemudian ada PNBP di sana 104% lebih tinggi untuk PNBP capaiannya. Sementara berikutnya kita lihat belanja negaranya di 95,3% atau 3.451,4 triliun, di mana ada belanjanya terdiri dari kementerian lembaga dan juga non kementerian lembaga sehingga ada defisit APBN di tahun 2025 695,1 triliun atau 2,92% PDB. Itu dia. Dan berikutnya kita lihat dari sisi postur APBN pendapatan negara 3.153,6 triliun rupiah. Ini adalah postur APBN di tahun 2026 ini ya, di mana penerimaan negara diharapkan menyentuh 2.693,7 triliun, penerimaan pajaknya 2.357,7 triliun, bea cukai 336 triliun rupiah. Naik kalau kita lihat dari sisi target penerimaan negara baik dari pajak maupun bea cukai. Demikian juga dengan belanja negaranya sehingga ada defisit APBN di tahun ini 689,1 triliun atau 2,68% dari PDB. Lebih rendah defisit APBN-nya dibandingkan dengan tahun 2025. Baik, itu dia beberapa data yang sudah kami sampaikan. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Arief Roman, Ketua HIPMI Tech Center, dan sudah bergabung juga Bulana Sulistianingsih, ekonom dari Universitas Indonesia. Baik. Ya, halo Bulana, apa kabar? Baik, Mas Pras, terima kasih. Apa kabar? Kabar Pak baik Alif juga. juga. Terima kasih ya atas waktu yang disempatkan Ibu nih. Kalau tadi sudah kita bahas ya terkait dengan bagaimana upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk melakukan reformasi dari sisi penerimaan negara begitu ya, baik di Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat juga Bea dan Cukai. Nah, kalau kita review dari Bulana sendiri, bagaimana Anda melihat dengan upaya-upaya yang sudah dilakukan begitu? Apakah sudah optimalkah atau dari sisi ekonom ada pandangan lain? Silakan. Ya, terima Ya. kasih untuk pertanyaannya. Ya, kalau dilihat dari secara postur fiskal, pemerintah itu memang hanya punya dua instrumen, Oke. mau cetak utang atau cetak pajak. Ya, nah tentu harapannya internalisasi dari penerimaan melalui pajak itu lebih efektif sehingga di situ bisa
mendekatilah dari belanja negara. Karena kalau kita bicara hutang ini kan hanya pendapatan semu ya di jangka pendek. Oke. Sementara kita harus kembalikan di jangka panjang dan in the long run ketika kita membayar hutang juga pajaknya harus dinaikkan lagi. Nah, mungkin selama ini yang saya lihat konsep penerimaan pajak itu memang cenderung lebih ke intensifikasi dibandingkan ekstensifikasi. Walaupun secara narasi sering disampaikan ekstensifikasi, namun sistemnya itu belum mencakup yang ekstensifikasi. Artinya hanya mengacu pada pembayar atau wajib pajak yang sudah masuk di dalam DJP, kemudian DJP menggali apakah si wajib pajak ini benar-benar membayar dengan benar. Nah, ini konsepnya beda kalau kita bicara ekstensifikasi. Ekstensifikasi itu memperluas cakupan dari wajib pajak yang kurang bayar. Karena sebagian besar dari wajib pajak pribadi itu sebagian besar adalah nihil, Mas. Data yang dulu pernah kalau saya dapat dari sekian ratus triliun dari pendapatan pajak pribadi itu baru sekitar 11 triliunan, sangat kecil, bahkan lebih kecil dari 10% itu wajib pajak pribadi. Padahal di situ potensinya besar. Nah, mudah-mudahan dengan Cortex ya, core sistem yang baru ini itu ekstensifikasinya bisa dilakukan karena saya kira banyak pendapatan-pendapatan yang belum bisa dilaporkan sebagai penerimaan pajak karena ya belum ada bukti dan segala macam. Kalau dibantu dengan sistem, nah ini akan otomatis. Contohnya gini Mas Pars, kadang saya kan sering dapat undangan untuk bisa memberikan presentasi. Nah saya tuh suka nggak dapat tuh bukti potong dari ya insentif yang saya peroleh. Nah, saya pikir saya udah nggak masuk dalam kategori. Toh 3 tahun berikutnya saya kena tagih bahwa ada bukti foto yang nggak saya laporkan. Loh, yang seperti itu yang saya bilang tadi. Jadi ngublek-ngubleknya itu hanya di intensifikasi yang sudah bayar pajak. Nah, mudah-mudahan dengan ekstensifikasi termasuk juga dengan tadi sistem yang sudah lebih baik. Nah, ini memaksa memang akan membayar pajak dengan lebih benar. Karena dengan transaksi di perbankan kita udah nggak bisa lagi berkelak nih. Oh saya bukan, itu bukan saya. Itu. Nah memang di tahap awal mungkin ini tidak terlalu nyaman buat masyarakat. Tapi dari aspek bahwa pemerintah harus memaksimalkan penerimaan dari sisi ekonomi kita, itu ya harus dipenuhi dengan tadi, jangan kemudian dengan intensifikasi yang saya bilang sebelumnya sering juga menyampaikan, jangan kita yang di kebun binatang itu binatangnya ditembakin gitu loh, udah masuk di dalam keranjang, kerangkeng, kemudian ditembak, itu kan gampang banget. Yo cari dong binatang-binatangnya lain. Mohon maaf ini kita menggunakan istilah yang seperti itu. Tapi intinya sebetulnya potensi kita besar. Ya seiring dengan pertumbuhan ekonomi kita, PPN kita harusnya juga naik. Nah ini yang saya agak mungkin Pak Aris ini bisa menjelaskan kenapa ekonomi kita relatif stabil bahkan ada kecenderungan sedikit lebih tinggi, kok PPN-nya rendah ini? Kok bukan rendah, maksudnya nggak tercapai, ya. Nah, apakah waktu melakukan simulasi di target awal terlalu optimis? Ya, kurang. Maksudnya mengkaitkan bahwa ini ekonominya sekian, 5%, rata-rata bersama lah kita dengan sekitar 10 tahun yang lalu. Mestinya seperti itu. Untuk PPN ya, Mas Pras, PPN itu nggak bisa ditipu loh, karena kita bayar langsung kena PPN itu, kecuali pajak pendapatan. Nah, Bu Lana, lantas bagaimana pandangan Anda terkait dengan perombakan besar-besaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan tadi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai begitu? Mengingat mungkin nanti next-nya juga akan menyasar institusi lain begitu. Kalau perombakan ini pastinya ini diskresinya atau otoritasisasi dari Menteri Keuangan ya. Tetapi saya pikir sistem yang harus dirubah. Sistem itu istilahnya sedikit mungkinlah campur tangan manusia ya. Jadi semua by system. Kalau by system smooth, ya orang bisa nggak bisa lagi gitu loh mengelak atau misalnya dalam tanda petik ya melakukan sesuatu aktivitas yang nggak baik lah ya, misalnya nilep atau apa. Jadi sistemnya harus bagus sih Mas. Itu yang harus dibenahi. Yang pertama saya pikir Kementerian Keuangan atau khususnya Pak Menteri punya itu semacam dashboard. Jadi dengan sistem itu masuk ke dashboard beliau, dia bisa monitor langsung juga mengenai potensi pendapatan. Kuartal 1 misalnya, kok nggak mencapai target, ada apa ini? Bisa dicek ke belakang. Apakah memang perekonomian lagi melambat
sehingga PPN-nya turun, PPh-nya juga turun. Nah, kalau misalnya Oke. ekonomi kita relatif stabil, loh kok penerimanya turun ini? Jadi pasti ada sesuatu. Nah, Baik. ini yang memang dashboard seperti ini yang harus dipegang juga oleh Pak Menteri di ruangannya, barangkali Oke. beliau bisa klik-klik, Baik. wah ada apa ini? Nah, bisa dicek. Baik, Kemudian Bu mungkin Lana. pembayar-pembayar pajak yang utama kan bisa dimonitor melalui dashboard. Oke. Apakah ada penurunan? Nah, seperti itu. Saya pikir by system itu Ya. akan mengurangi potensi kebocoran. Oke, sistem yang harus dikuatkan lagi begitu. Iya. Nah, Mas Arief, lantas bagaimana Anda melihat upaya-upaya tadi reformasi pajak begitu, kemudian bea cukai selama ini, apakah memang belum menyentuh akar masalahnya kalau yang tadi Bu Lana sampaikan begitu? Apakah sistemnya yang masih harus kita benahi, harus kita perkuat lagi? Lantas bottleneck-nya sendiri ada di mana nih, Mas? Ya, terima kasih Mas Pras. Jadi seperti apa yang tadi disampaikan oleh Bu Lana ya, memang meminimalisir campur tangan manusia itu menjadi salah satu concern yang harus dilakukan oleh otoritas pajak atau penerimaan negara dalam hal ini, karena Oke. memang disitulah kemudian ada ruang-ruang untuk kemudian bernegosiasi di situ. Tapi lebih jauh dari itu, tadi seperti yang disampaikan, pengawasan itu menjadi salah satu yang harus diperkuat juga, karena kita harus sama-sama pahami bahwa kayak misalkan kalau kita bicara di sektor sumber daya alam misalkan, itu juga data itu masih sangat simpang siur. Ada yang di data pelabuhan itu bisa 3 kali lipatnya dari data yang dilaporkan secara untuk pembayaran pajak daerahnya. Tentu ini kan harus menjadi catatan untuk bagaimana mengintegrasikan data antar lembaga ini. Ini kan sama-sama lembaga atau instansi pemerintah, tapi kita belum bisa menyatukan data ini sehingga bisa menjadi saling cross check untuk bagaimana meningkatkan penerimaan negara, Mas Pras. Dan cita-cita Kortek itu salah satunya memang seperti itu, tapi memang kita harus akui sampai sekarang belum bisa berjalan secara optimal, dan ini Oke. kita harus dorong terus untuk bisa lebih optimal dalam fungsinya begitu. Baik, tadi juga sempat disampaikan perluasan basis pajak juga perlu dilakukan begitu. Apakah dengan adanya kebijakan perombakan besar-besaran ini akan memberikan sentimen positif ya, terutama bagi wajib pajak kemudian dunia usaha? Kita akan bahas lebih jauh di segmen berikutnya. Bu Lana, Mas Arief, kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Mas Arief Rahman dari Himitex Center. Kemudian juga ada Bu Lana Sulistianingsih, ekonom dari Universitas Indonesia. Nah, kalau kita bicara mengenai kepercayaan wajib pajak, pelaku usaha yang memang trust ini menjadi satu permasalahan yang benar-benar sensitif sekali. Mas Arief, lantas bagaimana Anda melihat upaya perombakan ini? Apakah bagian daripada untuk bisa meningkatkan lagi kepercayaan masyarakat kita terhadap institusi perpajakan begitu dan juga bea cukai misalnya, atau bagaimana Anda melihatnya? Ya, ini kalau sebagai langkah untuk di permukaan, tentu ini harus dilanjutkan dengan komunikasi yang lebih masif dan intensif ya kepada masyarakat. Kemudian juga bagaimana memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada wajib pajak sehingga menimbulkan kenyamanan. Ini kita mau mengalokasikan uang kita, mengurangi uang kita untuk negara, tapi prosesnya segala macamnya timbul ketidaknyamanan, tentunya kan menjadi soal tersendiri. Kemudian juga yang perlu diperhatikan adalah menyederhanakan dalam proses pemenuhan kewajiban kita, Mas Pras. Jadi seperti tadi misalkan yang disampaikan Bu Lana tadi, Prof Lana tadi soal ketika mengisi acara tidak kemudian secara otomatis terbit bukti potongnya dan segala macamnya, sehingga kemudian di ujung justru menimbulkan kurang pajak yang dan ini tentu menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat wajib pajak dalam hal ini ya, Mas Pras ya. Jadi tadi pelayanan yang lebih nyaman, kemudian juga penyederhanaan dalam proses pemenuhan kewajiban pajakan ini menjadi kunci agar trust publik tadi selain daripada apa yang dilakukan di permukaan untuk merotasi jabatan tadi ya, Mas Pras ya. Gitu. Ya. Oke, itu yang paling mendasar begitu. Nah, Bu Lana, Anda melihat bagaimana dengan upaya-upaya perombakan, kemudian trust tadi bisa terbentuk kembali kah, atau bagaimana sistemnya yang harus dijaga begitu, dalam artian pada saat implementasinya di lapangan juga akan muncul dengan sendirinya kepercayaan masyarakat khususnya wajib pajak di Indonesia? Ya, jadi Pak Arief juga sudah sampaikan ya, monitoring itu juga penting.
Terus kemudian sistem udah harus sederhana karena Pak Arief terus terang aja kalau yang ngisi ini masyarakat umum dengan Cortex, aduh pusing itu Pak. Ya, karena memang sangat detail. Satu sisi bagus, tapi sisi yang lain eh, menimbulkan apa ya kesulitan gitu ya. Apalagi kalau masyarakat pembayar pajak ini kan sebagian besar masih yang berumur ya. Yang muda-muda ini kan relatif masih belum banyak bayar pajaknya. Ya, ya tergantung dari gaji. Tapi yang muda-muda juga udah punya usaha sendiri ya. Dan kalau memang proses mengisi itu mudah, saya kira itu orang akan nyaman lah ya. Ngisi itu nggak usah sampai berhalaman-halaman. Gimana caranya paling lah banyak itu 2 halaman lah. Ya kalau kita pakai DJP online itu kan dulu sampai berapa halaman tuh Pak Adil? Mungkin Iya. 4 ya, lampiran 3, lampiran 2, lampiran 1, ada Oke. 3 mungkin ya. Nah itu terlalu banyak gitu loh. Dan kita tuh agak mikir gini, ini konsisten nggak yang kita isi? Nah itu yang kayak gitu tuh yang bikin malas Mas Pras. Oke. Jadi memang betul harus simplify, harus benar-benar disederhanakan supaya orang nyaman. Nah yang kedua tentunya juga tarif pajaknya. Ini Pak Menteri Keuangan juga sudah memberikan kelonggaran ya, bahwa sampai senilai 10 juta kalau tidak salah ya. Nah PTKP perlu dinaikkan, pendapatan tidak kena pajak. Karena sekarang ini kan bergerak ya, inflasi juga meningkat walaupun kecil-kecil tapi kan terus naik. Terus kemudian UMP juga naik. Jadi ketika nanti ditetapkan suatu PTKP seperti sekarang, ini yang tadinya nggak dapat jadi kena gitu loh. Yang nggak kena pajak tadinya bisa kena. Nah ini juga harus dipertimbangkan. Terus layernya, layer dari pembayaran pajak juga harus diperkecil lah. Jangan sampai sekarang ada 35% tertinggi. Yang modelnya mau harga yang naik atau volume yang naik. Kalau kita pakai model, mohon maaf, Tanah Abang atau Mangga 2, grosir tapi murah. Oke. Nah, jadi yang mau dicapai itu volume pembayar pajak yang lebih banyak. Ini saya baru cek aja di Google, ternyata pembayar pajak individu itu hanya sekitar 11 juta loh Mas Fars. Ya. Dari penduduk kita yang 280. Yang bayar pajak yang kurang bayar. Ya. Jadi kan kecil sekali. Nah, jadi kalau misalnya mau ditarik volume, ya volume harus rela harganya turun karena itu salah satu cara mau menurunkan harga, tapi dengan menurunkan atau mendapatkan volume yang lebih baik gitu loh. Nah itu tadi ya sistem, kemudian lebih mudah, kemudian harganya, harga dari pajak itu sendiri juga lebih mudah. Oke. Nah kalau tadi perombakan ini, kalau memang dirasa mereka yang dirombak ini memang belum bisa menunjukkan kinerja yang terbaik ya, saya kira itu KPI dari individu ya. Dan KPI dari individu seingat saya, mungkin Pak Arief bisa menyampaikan, di Direktorat Pajak itu sangat ketat. Sehingga mereka itu kadang-kadangnya itu nguklik-ngukliknya itu orang-orang yang sudah bayar. Ya, ya. Nah, ini KPI-nya juga harus dilihat lagi. Apakah KPI ini justru mendorong semacam tanda petik ya karena mencapai target kan kita kalau kerja juga ada KPI. Aduh kalau nggak dapat gimana gitu ya kita dianggap nggak bekerja baik. Jadi untuk mendapatkan KPI yang terbaik akhirnya ada cara yang lain. Nah inilah yang kemudian menjadi loophole dari mungkin kinerja yang kurang baik secara katakanlah ada moral hazard di sana. Nah Baik. ini juga harus dilihat juga KPI dari teman-teman di Ditjen Pajak ya. Oke. Nah, kalau memang dari sisi masyarakat tadi sudah disampaikan pada saat pengisian Cortex, kemudian bagaimana aplikasi-aplikasi ya terkait dengan sektor perpajakan sendiri. Nah, dunia usaha sendiri masih merasakan hal yang sama atau karena sudah terbiasa, kemudian dari sisi tingkat kependidikan juga yang lebih tinggi lagi, begitu ini menjadi hal yang sangat wajar, normal saja atau bagaimana Mas Arief melihat? Atau memang perlu disimpelkan lagi, lebih dimudahkan lagi begitu? Iya, apalagi terkait tadi ya, Cortex ya, sistem baru ini menjadi PR karena memang justru karena ini belum layanan yang penuh secara sistem sudah belum penuh, sehingga justru yang tadinya menggunakan sistem lama itu bisa secara online, tapi dengan kehadiran Cortex ini malah misalkan harus datang langsung ke kantor pelayanan pajak itu kita juga merasakan betul sehingga Cortex ini selain daripada untuk mengintegrasi data, kemudian tadi upaya-upaya untuk lebih memperbesar data dengan ekstensifikasi, itu juga bagaimana tadi menyederhanakan, tidak justru malah membuat kami untuk
kesulitan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga Ya, tadi hal-hal yang seharusnya tadinya malah dengan sistem lama itu bisa dilakukan secara online, itu malah kita harus datang secara offline ke wow. kantor pelayanan pajak begitu. Nah, Ya, ini ya, ya. ini harus menjadi catatan betul, jangan sampai perluasan basis data berhasil, integrasi data berhasil, tapi pelayanan malah menjadi berkurang begitu, Mas Pras. Oke, malah justru muncul banyak tanda tanya pada saat kita harus mengisi formulir-formulir tadi begitu ya Mas Arief ya. Sehingga harus melakukan klarifikasi atau konfirmasi datang ke kantornya sendiri. Baik, nampaknya itu dia, masih ada pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan selain beragam perombakan-perombakan yang sudah dilakukan, dan semoga nanti hasilnya juga bisa meningkatkan lagi ya kinerja dari sisi institusi penjaga penerimaan negara, baik dari Jenderal Pajak maupun juga dari Bea dan Cukai. Mas Arief kemudian Bulana, terima kasih banyak ini atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih Bulana, Mas Arief. Terima kasih Mas Pras. Terima kasih. Pemerintah akan menyiapkan sejumlah stimulus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di momen Ramadan dan Lebaran tahun ini dengan perkiraan alokasi anggaran mencapai 13 triliun rupiah. Stimulus tersebut akan mencakup berbagai insentif termasuk diskon tarif hingga bantuan sosial. Pemerintah berencana menyiapkan sejumlah stimulus ekonomi untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi pada momentum Lebaran. Adapun total anggaran yang disiapkan untuk kebijakan tersebut diperkirakan mencapai 13 triliun rupiah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan stimulus tersebut akan difokuskan untuk mendukung konsumsi masyarakat selama periode Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri. Meski demikian, Erlangga menegaskan bahwa kepastian besaran anggaran masih dalam tahap pembahasan lintas kementerian dan lembaga. Namun Erlangga mengisyaratkan stimulus tersebut mencakup berbagai insentif termasuk diskon tarif hingga bantuan sosial dengan tujuan untuk menjaga tingkat konsumsi masyarakat terutama kelompok berpenghasilan rendah. Erlangga menegaskan pemerintah akan terus menjaga tingkat inflasi sesuai target APBN yakni 2,5% plus minus 1%. Dan inflasi volatil food akan menjadi perhatian utama khususnya komoditas pangan akan tetap berada di kisaran 3 hingga 5%. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, banjir insentif dan bansos demi inflasi Lebaran terkendali, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Peter Abdullah, Direktur Program dan Kebijakan Prasasti Center for Policy Studies, kemudian Bapak Roy Nicholas Mande, Chairman Affiliation Global Retail Association atau AGRA. Langsung saya kita sapa ini. Halo, Pak Peter, apa kabar? Kabar baik, Mas Pras. Baik, juga terima kasih atas waktu yang disempatkan. Kemudian Pak Roy, apa kabar? Kabar baik, Mas Pras, semangat. Semangat Pak, di tahun 2026 ini. Dan sebelum membahas lebih jauh seperti biasa Pak Peter, kita akan mereview terkait dengan beragam kebijakan. Tadi sudah disyaratkan juga begitu ya oleh Pak Menkyu. Bagaimana tadi akan ada lagi upaya-upaya untuk bisa memberikan stimulus, insentif begitu ya kepada masyarakat. Ada diskon tarif transportasi, pesawat, kereta, kapal, jalan tol, dan juga bansos pangan menjelang Ramadan dan Lebaran tahun ini. Bagaimana Anda melihat seberapa signifikan dampak instrumen ini terhadap konsumsi rumah tangga di kuartal 1 tahun ini? Ya, saya kira yang pertama secara siklus ya, memang pada triwulan ini karena adanya momen Ramadan dan Lebaran, tentu akan terjadi peningkatan konsumsi rumah tangga ya. Itu terlepas ada tidaknya bantuan sosial, ya, insentif dari pemerintah. Yang saya kira yang kita soroti dari rencana bantuan dari pemerintah ini, baik itu bansos maupun dalam bentuk subsidi lainnya, insentif lainnya, itu lebih kepada adalah membantu kelompok bawah, ya, bukan sekedar untuk mendorong konsumsi rumah tangga, karena besarnya konsumsi rumah tangga kalau kita lihat dari kontribusinya lebih disumbangkan oleh kelompok menengah atas yang sebenarnya itu tidak memerlukan bantuan bansos ataupun bentuk-bentuk insentif lainnya ya. Jadi kalau kita bicara tentang bansos, kita bicara tentang insentif yang dikeluarkan oleh pemerintah, saya kira lebih kepada bantuan kepada kelompok menengah bawah yang tentu ini mereka membutuhkan, tetapi kalau kita lihat dari kontribusinya terhadap
konsumsi rumah tangga secara keseluruhan tidak cukup besar ya. Baik, tapi kalau kita lihat dengan stimulus kali ini yang kembali fokus pada sektor transportasi, kemudian pangan, apakah kedua sektor ini cukup kuat juga nih Pak Peter untuk bisa menggerakkan perekonomian kita begitu? Nah makanya yang karena ini sifatnya memang adalah bantuan yang ditujukan kepada kelompok menengah bawah, ya menurut saya pemerintah perlu mengkaji seharusnya ya bentuk-bentuk bantuan dan insentif agar supaya itu benar-benar tepat sasaran dan bisa maksimal ya. Contoh misalnya ya ini adalah subsidi tarif tol misalnya ya. Ini menurut saya nggak cukup tepat ya, nggak cukup tepat sasaran kalau menurut saya ya. Karena kalau kita bicara tentang misalnya untuk tol itu umumnya kan adalah kelompok menengah atas ya yang akan menggunakannya, yang akan lebih menikmati ya. Sementara yang kelompok bawah kan sebenarnya tidak begitu menikmati, karena kalau kelompok bawah itu umumnya kan naiknya kan naik bus ya, kalau dia di tol. Dan kalau dia naik bus, walaupun tarif tolnya diturunkan, tapi tiket busnya itu tetap naik, tetap tinggi. Ya, karena pada periode Lebaran itu memang ada kenaikan harga yang sangat besar. Jadi subsidi atau bantuan dalam bentuk diskon atau potongan tarif tol itu tidak dinikmati oleh kelompok bawah, sementara untuk kelompok menengah atas ya ini menjadi tidak sesuatu yang terlalu signifikan bagi mereka. Jadi kalau menurut saya hal-hal yang seperti ini yang perlu dievaluasi agar supaya kita bisa memaksimalkan bantuan kepada kelompok menengah bawah ya, dan itu benar-benar dinikmati oleh mereka yang secara tepat, yang mereka yang berhak. Baik. Nah, Pak Ron, lantas dari sisi Anda bagaimana review terkait dengan kebijakan stimulus bansos yang juga sudah diberikan untuk mendorong daya beli kalau kita cermati di sepanjang tahun lalu, apakah yang memang ini kan sudah diberikan dalam beberapa gelombang begitu. Ini efektif atau bagaimana Pak Roy? Ya, terima kasih Mas Pras. Saya sependapat dengan Pak Peter. Artinya bahwa kalau kita melihat kembali ya planning insentif yang masih akan dibicarakan anggarannya 13 triliun itu tidak tepat sasaran bila masuk ke diskon-diskon yang disebut tadi ya, diskon mudik, diskon airlines dan lain sebagainya. Itu leisure. Itu bukan untuk daya beli ya. Kembali lagi, yang kita harapkan itu adalah daya belinya yang ditingkatkan, di mana kelompok daya beli itu tentu yang terkena sekarang adalah dampak kelompok menengah yang turun kelas maupun juga kelompok marginal. Jadi strategi atau stimulus bansos ini sebenarnya diharapkan menjadi semacam shock absorber ya, semacam bagian daripada kita mau ada bulan suci Ramadan, Lebaran, ya, silaturahmi, memang peak daripada perdagangan atau retail sendiri biasanya di momentum ini. Tetapi ini ya tidak spektakuler ketika hanya untuk, menurut kami, tidak spektakuler untuk meningkatkan daya beli karena ini hanya untuk menjaga supaya konsumsi hidup. Nah, sementara kita tahu sektor rumah tangga itu leisure itu salah satunya dan itu hanya mengkontribusi nggak lebih daripada 25%. Tetapi lebih daripada itu ya kalau dihitung dalam konsumsi rumah tangga kita kan terbesar GDP kita, PDB kita dari konsumsi rumah tangga. Itu ada faktor komunikasi di situ. Ada perhitungan juga faktor telekomunikasi di situ. Ya selain leisure. Kemudian ada juga perhitungan untuk konsumsi masyarakat yang real, yang memang mereka beli makanan dan minuman. Nah, jadi kalau hanya untuk meningkatkan diskon dan lain sebagainya, itu menurut kami kurang tepat sasaran. Dan ini sudah berulang dari 3-4 tahun lalu yang hanya itu saja. Ya, kita berharap justru ini ada terobosan yang oke lah untuk kelompok tertentu, tetapi untuk kelompok terendah tadi justru tuslah itu naik, ya. Biaya pengangkutan akap bus itu naik bagi kelompok marginal karena memang itu hari libur. Jadi itu justru tidak mengena bagi kelompok yang memerlukan. Jadi kita berharap untuk lebih dikaji lagi, mumpung masih diajukan dalam bentuk anggarannya.
Oke, itu dia. Beberapa poin yang penting bagaimana penyalurannya sendiri tepat sasaran menuju kepada masyarakat yang membutuhkan untuk bisa terangkat lagi dari sisi daya belinya. Nah, Pak Peter, BPS ini memproyeksikan puncak inflasi Ramadan akan terjadi pada Maret tahun ini. Nah, bagaimana Anda bisa melihat potensi-potensi apa saja yang perlu kita mitigasikan begitu, Pak Peter? Ya, kalau lihat dari siklusnya seperti saya sampaikan tadi, ya, ini kan akan terjadi permintaan demand yang besar, ya, khususnya pada barang-barang konsumsi seperti pangan, ya, biasanya si cabai, daging, ya, telur, ayam, itu semuanya akan naik, sementara mereka itu memiliki kontribusi di dalam pembentukan inflasi yang cukup besar. Dan jangan lupa kalau kita bicara inflasi, harga emas juga naik ya dikarenakan memang ketidakpastian global naik ya, harga emas di pasar global naik. Jadi ini memang tantangan inflasi ini menjadi sangat besar pada periode menjelang Lebaran, dan oleh karena itu saya kira satu-satunya ya jalan untuk meredam atau setidak-tidaknya menjaga agar supaya tidak terjadi lonjakan inflasi yang terlalu besar adalah pemerintah harus memastikan mulai dari sekarang itu adalah memastikan ketersediaan supply, ya, karena kenaikan harga itu adalah sebuah keniscayaan pasti terjadi ya karena memang terjadi lonjakan demand. Nah, agar supaya kenaikan itu masih bisa terjaga, maka yang bisa dilakukan adalah menjaga ketersediaan supply. Apakah itu dengan melihat dari ketersediaan produksi dalam negeri, dan kalau seandainya kurang dari ketersediaan suplai dalam negeri atau produksi dalam negeri, ya memang ya, harus buka keran impor ya. Ini adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa kita elakkan. Kecuali kalau kita kemudian ingin membiarkan terjadinya lonjakan inflasi. Oke, itu dia beberapa poin yang perlu dimitigasi terkait dengan lonjakan inflasi pangan begitu ya, seperti disampaikan Pak Peter, sehingga bagaimana pasokan ketersediaannya tetap tersedia ataupun terjamin ada pada saat nanti menjelang Ramadan dan Lebaran tahun ini. Baik, kita akan jeda dulu sebentar, kita akan sampaikan ada beberapa data yang akan kita bahas lebih lanjut di segmen berikutnya, Pak Peter, kemudian juga Pak Roy, kita akan jeda sebentar ya, dan pemirsa kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review pemirsa, dan berikut ini kita akan cermati seperti apa tren dari pergerakan inflasi secara tahunan di sepanjang tahun 2025 lalu. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, bagaimana pergerakan inflasi dari awal tahun 0,76% sempat mengalami deflasi di bulan Februari, namun cenderung terus mengalami inflasi sampai dengan bulan Desember dengan kecenderungan naik begitu ya, dari Agustus, September, Oktober, November, dan Desember kemarin tercatat hampir 3%, tepatnya 2,92% secara tahunan inflasi di tahun 2025. Nah, bagaimana dengan pergerakan indeks keyakinan konsumen juga? Ini dia datanya di tahun 2025, ini bisa menjadi satu hal yang mungkin bisa kita bahas bersama begitu, dengan bagaimana konsumen melihat kemampuan daya beli dan lain-lain begitu ya di tahun 2025. Ini dia 127,2 poin di bulan Januari, kemudian cenderung turun sampai dengan terendah di bulan September 115 poin untuk indeks keyakinan konsumen, namun di bulan berikutnya naik cukup kencang menjadi 121,2 poin dan 124 di bulan November 2025, meskipun ada sedikit penurunan di bulan Desember menjadi 123,5 poin untuk indeks keyakinan konsumen di tahun 2025. Lantas bagaimana dengan pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang bisa kita cermati bersama juga? Ini kita lihat pergerakannya secara tahunan untuk pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Kuartal 1 2024 4,91%. Memang kalau kita lihat sampai dengan pergerakan kuartal 3 tahun 2025 tertinggi pada kuartal 4 tahun 2024 lalu mencapai 4,98%. Cenderung turun sedikit ke 4,95 di kuartal 1 tahun 2025, naik lagi sedikit 4,97, tapi di kuartal 3 tahun lalu turun lagi menjadi 4,89%. Itu dia beberapa data, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Peter Abdullah, kemudian juga Bapak Roy Nicholas Pandey. Ya, dengan beberapa informasi yang tadi sudah disampaikan ini, Pak Peter, bagaimana Anda melihat inflasi, trennya begitu? Masihkah ini akan terus terjaga? Yang mengingat kita tahu Bank Sentral juga akhirnya mempertahankan suku bunga acuan juga 4,75% di awal tahun 2025, sehingga inikah sesuai dengan indeks keyakinan konsumen juga begitu, Pak Peter? Silakan.
Ya, kalau inflasi seperti saya sampaikan tadi secara siklus ya, ketika terjadi ada momentum, ada momen-momen seperti Lebaran, ya Ramadan dan Lebaran ini, umumnya inflasi itu akan meningkat ya. Selalu pada periode itu inflasi akan menjadi lebih tinggi disebabkan oleh adanya tarikan demand ya. Kita tahu pada periode ini kan kecenderungan belanja itu akan lebih tinggi, masyarakat akan bagaimanapun kondisinya mereka akan belanja. Jadi oleh karena itu apakah itu belanja untuk pangan ya, mereka pasti akan beli bahan-bahan pangan, dan kemudian juga ada barang-barang lain ya seperti kebutuhan rumah tangga lainnya atau juga pakaian sandangnya. Jadi ini umumnya itu biasanya akan permintaannya akan meningkat, dan oleh karena itu harga-harga secara otomatis akan terdorong naik ya. Kecuali kalau kemudian supply itu benar-benar mencukupi, berlimpah ya, sehingga kenaikan harganya itu masih bisa terjaga. Tapi pada umumnya pada periode-periode Lebaran seperti ini demand akan jauh lebih tinggi daripada supply ya. Pada barang-barang tertentu itu justru akan mengalami lonjakan yang sangat besar, seperti biasanya harga daging itu biasanya akan melonjak lebih tinggi, telur itu akan lebih tinggi ya. Nah, kalau melihat dari kondisi itu, saya memperkirakan akan ada kenaikan inflasi, tetapi dugaan saya atau proyeksi saya itu kenaikannya nggak akan terlalu besar ya, masih akan di dalam range yang kita bisa dikendalikan oleh pemerintah ataupun oleh Bank Indonesia. Baik, dengan kondisi saat ini Pak Roy, lantas bagaimana? Anda tadi sempat menyoroti terkait dengan daya beli masyarakat begitu ya Pak Roy. Kemudian ada kebijakan juga bahwa stimulus, bansos, pangan dan lain-lain begitu. Nah, lantas bagaimana Anda melihat momen Ramadan Lebaran kan memang diharapkan bisa menjadi cuan yang lebih tinggi, memberikan gain yang lebih luas lagi begitu ya bagi pelaku usaha baik retail maupun dunia usaha lainnya. Anda melihat untuk momentum kali ini dengan beragam bansos dan juga stimulus yang sudah diberikan, tadi pun akhirnya karena biaya transportasi berkurang, kemudian akhirnya bisa belanja nih, misalnya untuk bahan pangan dan lain-lain misalnya begitu Pak Roy. Iya, stimulus ataupun bantuan apapun itu tidak ada kaitannya dengan meningkatkan daya beli. Tadi sudah dikatakan Pak Peter bahwa ketersediaan, oke, kita sangat setuju ketersediaan itu sangat menjadi motor utama untuk bagaimana menggerakkan konsumsi. Tetapi kembali lagi, ketersediaan ini ada yang bisa kita kontrol harganya dan ada yang kita tidak bisa kontrol. Ya, misalnya ketika masih ada hujan dan lain sebagainya, ya pastilah ada beberapa produk komoditi yang akan gagal dalam panen sehingga berkurang supply-nya dan demand-nya tetap atau naik, maka harga akan naik, inflasi akan naik. Nah, yang penting sebenarnya yang tepat sasaran. Nah, ini kembali lagi supaya mendukung daya beli dan akhirnya mengkontribusi bagi konsumsi yang baik, terutama di bulan Ramadan nanti. Yaitu bagaimana misalnya subsidi logistik, ya distribusi. Kita tahu bahwa jaringan distribusi dan biaya logistik untuk mengantarkan barang dari satu daerah ke daerah itu biasanya saat Lebaran itu akan meningkat ya, karena ada performa para korporasi ataupun perusahaan itu juga akan meningkatkan juga biaya karena ada kaitan, ada yang libur sementara ada yang juga harus bekerja. Nah, ini subsidi untuk distribusi dan biaya logistik antar wilayah misalnya itu menjadi hal yang dominan mestinya yang disoroti ya. Selain ketersediaan, karena ketersediaan barang tadi ada yang bisa dikontrol dan ada yang nggak bisa kita kontrol. Kemudian yang kedua, jauh lebih penting juga memikirkan bahwa setelah pasca lebarannya bagaimana ya. Jadi pengaturan ini tentu perlu direalisasikan secara tahun buku sepanjang tahun ini. Jangan sampai justru setelah pasca lebaran akhirnya juga berubah naik dan lain sebagainya sehingga tidak bisa terkontrol. Nah, ini yang jauh lebih penting. Jadi bagaimana lebih luas dan berkelanjutan ya, dibanding hanya subsidi dan potret-potret optimisme yang kita dapatkan dari IKK misalnya, itu kan hanya potret saja, bukan menggambarkan daya beli yang sebenarnya. Nah, ini perlu diatur sedemikian rupa sehingga retail siap untuk menyediakan barang ya yang bisa dikontrol, tetapi tidak siap untuk mendorong daya beli. Nah, daya beli ini satu sisi yang berbeda yang harus tepat sasaran yang tadi kami usulkan, misalnya untuk rantai logistik atau biaya-biaya logistik distribusi dan juga
misalnya ini terpikir saja selama Lebaran misalnya ada intervensi terhadap beberapa bahan pokok yang memang menjadi tujuan utama pemerintah membantu, dibebaskan PPN misalnya, DPT ditanggung pemerintah. Kita tahu minyak goreng masih membayar PPN. Baik. Ya. Nah, apakah itu bisa ditanggung sehingga harganya juga akan lebih wajar misalnya. Nah, ini ada banyak hal yang bisa dilakukan ketika juga pemerintah hendak berdiskusi dengan pelaku usaha. Baik, Pak Roy. Ini Pak Peter, menarik kalau tadi sudah disampaikan oleh Pak Roy begitu. Lantas kebijakan seperti apa yang bisa Anda rekomendasikan supaya tepat sasaran tadi bisa mendukung daya beli masyarakat, meskipun kita tahu program ini adalah lanjutan dari program yang sebelumnya begitu, ada diskon transportasi dan lain-lain di sana. Nah, apakah memang ini sebenarnya juga sudah ada insentif lain begitu yang terkait dengan mungkin sektor pangan, bantuan sosial kepada masyarakat secara langsung begitu, Pak Peter? Iya, yang paling saya kira yang paling direct yang akan membantu daya beli ya, itu adalah bantuan langsung tunai. Ya, saya kira itu akan lebih tepat ya, karena dengan bantuan langsung tunai itu maka masyarakat itu bisa diberikan sesuai dengan kondisinya ya, yang benar-benar yang membutuhkan lah yang mendapatkan tepat sasaran, dan kemudian masyarakat bisa membelanjakannya sesuai dengan kebutuhan. Dan ini kalau kita bicara tentang daya beli, itu akan benar-benar langsung memperkuat daya beli dan akan mendorong konsumsi ya. Karena mereka akan membelanjakannya sesuai dengan apa yang mereka dapatkan kan. Kalau mereka mendapatkan sekian rupiah, maka mereka bisa menambah daya beli mereka sekian rupiah, dan itu akan mendorong langsung kepada belanja mereka. Kalau itu diberikan dalam bentuk potongan-potongan, diskon-diskon, ya seperti kita sampaikan tadi ya, dan itu juga ditegaskan oleh Pak Roy tadi, itu hampir semuanya itu tidak tepat sasaran. Ya, diskon misalnya tiket, diskon untuk transportasi, itu ya, insya Allah itu nggak tepat sasaran ya. Karena apa? Karena seperti disampaikan oleh Pak Roy tadi, mereka kayak yang naik bus tetap mereka akan mengalami kenaikan harga. Ya, potongan itu nggak nyampe ke mereka. Ya, demikian juga kalau kita ngomongin diskon tarif tol, itu ya nggak nyampe kepada mereka. Ya, mereka yang naik bus ya nggak ngalamin itu karena harga tiket bus tetap naik juga. Ya, jadi kalau itu diberikan dalam bentuk tunai, maka masyarakat itu akan bisa membelanjakannya itu sesuai kebutuhannya, dan itu direct, itu langsung akan mendorong permintaan akan naik, dan itu yang akan dinikmati oleh perekonomian kita. Oke, itu dia ya beberapa hal yang sudah disampaikan. BLT yang mungkin bisa lebih tepat sasaran, tentunya dengan didukung data yang akurat juga ya Pak Peter ya. Itu yang memang menjadi permasalahan kita bersama, dan semoga ini ada win-win solution untuk menyikapi momentum Ramadan Lebaran tahun ini, di mana masyarakat juga masih bisa belanja, masih bisa meningkatkan daya beli. Di satu sisi ada pendapatan ataupun penerimaan negara juga yang masuk dari aktivitas ekonomi yang terjadi di momentum tahunan seperti saat ini, Lebaran dan juga Ramadan tahun ini. Baik, Pak Peter, Pak Roy, terima kasih banyak atas informasi, update, dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Terima kasih Pak Peter, Pak Roy. Malam sehat, Mas Pras. Selamat Mas Roy. Ya, Pak Peter. Ya, Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review, dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, Your Trustworthy and Comprehensive Investment Reference. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.